本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。阿弥陀佛。阿弥陀佛。Kita lanjutkan dengan pembahasan tentang tanah suci para Buddha. Nah, yang kemarin dibahas adalah Mila Jingtu, yaitu tanah suci daripada Maitreya Bodhisattva. Maitreya adalah calon Buddha yang akan datang, maka sekarang masih menjadi Bodhisattva. Tetapi tempat beliau sekarang berada ini disebut sebagai tanah suci, karena di situ tempat melatih diri bahwa tusita dibagi menjadi dua, bagian luar dan bagian dalam. Di mana tusita bagian dalam adalah tempatnya para yang ingin bertekad supaya nanti ketika Maitreya lahir lagi ke dunia sebagai Buddha, mereka semua menjadi murid-murid daripada Maitreya. Jadi tekadnya ini sangat kuat sehingga sekarang mereka melatih diri untuk melengkapi paramita. Apa aja latihan diri yang dilakukan di sana? Kita lihat. Toiswaita Jingtu atau Tusita, tanah suci Tusita, ini lebih gampang dipelajari. Kenapa? Karena di sini adalah masih alam bahagia, masih bisa melihat kebaikan, masih bisa dekat dengan bumi. Kalau kita mau lahir lagi di bumi, balik laginya dekat. Sedangkan kalau Sukawatinya Amitabha sangat jauh sekali, amat sangat jauh. Tusita adalah bagian yang paling dekat dengan bumi karena dia baru surga tingkat keempat. Nah, pelatihan dirinya adalah sama seperti semua yang diajarkan oleh para Buddha. Yang pertama adalah semangat melatih diri dengan melakukan berbagai macam jenis kungte atau kebajikan. Nah, terus kemudian menghormati sanpao, menghormati tiga permata. Lalu kemudian menghormati ayah bunda, berbakti pada ayah bunda. Terus selalu merindukan dan menghormati guru dan senior, sesepuh. Lalu kemudian bertekad untuk menolong semua makhluk. Nah, ini adalah pelatihan dirinya. Pertama, melakukan banyak kebajikan, banyak jasa bajik. Yang kedua, menjaga sikap dan perilaku WI, sikap dan perilaku, baik cara berjalan, cara duduk. Nah, itu juga di sana. Kenapa begitu? Karena di sana adalah tempat yang cuangnya. Jadi orang-orangnya semuanya teratur rapi, enggak sembarangan. Jadi ada aturan di mana duduk berdiri gitu ya. Nah, berdasarkan winaya dan sila, semuanya menjaga sila dan winaya. Terus yang ketiga, ini biasa mereka juga melakukan prosesi pradasina mengitari pagoda. Nah, ini juga kungte atau pelatihan diri Shusing dengan mengitari pagoda pradasina, lalu kemudian juga melatih di dalam wihara, terus membersihkan atau merenovasi pagoda dan wihara. Ini juga pelatihan diri yang bisa membawa ke tanah suci Mila Jingtu. Siang waktu yang biasa mempersembahkan dupa dan bunga. Siang itu bisa parfum, bisa bunga. Hua itu bunga. Jadi siang hua itu dupa atau parfum, maksud saya. Siang itu dupa atau parfum dan bunga. Ini sudah biasa mempersembahkan siang hua. Nah, kalau di kitab suci Mahayana banyak kita sembahyang siang wai, itu ada dupa sama bunga ya. Terus juga baju ya, terus makanan dan minuman, terus perlengkapan tidur, poci ya, perlengkapan mandi atau tidur, terus obat dan lain sebagaimana biasa disebut catu pacaya atau perlengkapan biku kepada yang membutuhkan, bukan hanya kepada biku saja, tapi kepada mereka yang membutuhkan. Terus menjaga tiga sanme. Sanme itu tiga samadhi atau menjaga samadhi, juga menjaga pikiran. Ting adalah meditasi,
dan macam-macamnya yang mengajarkan kita tentang melatih pikiran. Menjaga perbuatan hati dan badan jasmani sejalan, perbuatan badan dan hati sejalan. Lalu kemudian menghilangkan segala macam si wangsiang itu kayak halusinasi dan pikiran-pikiran buruk. Nah, chania. Lalu kemudian membaca semua kitab suci Buddha dan kemudian sering membahas diskusi tentang 10 jalan Dharma atau sepamen 10 jalan Dharma. Nah, ini adalah dikatakan 6 hal yang harus dilakukan. Yang pertama semangat dalam melatih kebajikan, yang kedua menjaga perilaku atau sila, yang ketiga raupo atau pradaksina, yang keempat sering mempersembahkan dupa dan bunga, yang kelima adalah menjaga samadhi, dan yang keenam adalah membaca sutra Buddha. Terus ada 5 hal juga yang bisa dilakukan dengan badan, pikiran, dan ucapan. Yang pertama adalah mengambil Pancasila, ini mutlak, mengambil Pancasila Buddhis dan menjaganya. Terus mengambil Astasila, 8 sila ya, dan menjaganya. Dan kemudian mengambil samanera, samaneri dan biksu, biksuni sila. Jadi anggota sangga dan menjaganya. Lalu kemudian yang keempat adalah badan dan jasmani punya semangat atau wirya, tidak juga melakukan sesuatu jalan singkat atau shortcut yang dikarenakan kilesa atau bunuh diri. Yang kelima adalah menjalankan 10 kebajikan, 10 kusala kama ya. Lalu kemudian satu-satu pemikiran bahwa tanah suci Sukawati itu sangat indah. Miaule itu indah dan happy, bahagia itu dia. Terus apa aja yang dilakukan setiap harinya yang biasa harus dilakukan? Setiap hari harus membaca sutra Po Shuo Mile Sang Sheng Jing. Ini adalah fatwa Buddha tentang kelahiran Maitreya. Lalu Yichia Bu Sache, yoga cara tentang bodhisattva sila. Ini juga setiap upawasata diulang. Terus setiap kali meneliti dan memahami tentang yoga cara, Chen Shui Bin adalah dalam kitab yoga cara apa yang harus dilakukan. Lalu kemudian sering mengulang atau nianfo, tapi namanya adalah Milefo. Maitreya, Mila Rulai. Mila Rulai adalah Tathagata Maitreya atau Mila Pusa. Pokoknya sering ucap. Kalau ke sifat Kilisici kan harus menyebutnya Namo Amitofo. Kalau ini Maitreya Bodhisattva atau Milefo atau Mila Rulai. Lalu kemudian bertekad dengan kekuatan yang tinggi, dengan kekuatan tekad supaya saya setelah meninggal lahir di tanah sucinya Buddha Maitreya di Tosaitian atau Tusita bagian dalam. Itu harus punya tekad. Kalau nggak tekad ya kita nggak nyampe ke situ. Nah jadinya umat Buddha sebenarnya punya banyak pilihan untuk lahir di mana. Orang bilang di dalam 31 alam kehidupan itu ada banyak 26 surga Kenapa kita nggak milih yang ke sana? 26 surga itu adalah bukan pilihan. Itu adalah kekuatan karma yang didorong oleh para praktisi umumnya. Siapapun pasti akan terlahir di 26 itu, mau atau tidak mau, senang atau tidak senang. Tetapi bagi mereka yang melatih dengan grade tertentu, dengan tekad tertentu, dengan tujuan tertentu, dia tidak akan jatuh ke surga-surga yang 26 itu. Kenapa? Karena di surga 26 itu tidak ada kepastian. Mungkin sekarang kita masuk surga tingkat berapa, nanti karmanya habis jatuh lagi ke bawah, atau bisa naik, atau bisa ke neraka, atau bisa ke alam lain, atau lahir lagi jadi manusia. Jadi selama berada dalam 31 alam ini kita nggak ada kepastian. Sedangkan mereka praktisi yang sudah menjalani kekuatan tekad biasanya akan minta untuk lahir di tanah Buddha supaya apa?
Di sana lama, melatih diri sangat amat lama, tapi tidak ada penderitaan dan nggak mungkin jatuh ke alam bawah. Dan mereka melatih sampai nanti paramita terpenuhi. Setiap Buddha datang, mereka akan jadi Buddha dan mencapai arahata Maggadharpala atau Sawaka Buddha. Tapi kalau di Amitabha Buddha, mereka bisa mencapai sama sang Buddha di sana. Langsung bisa, nggak perlu jadi manusia lagi, bisa di Sukawati Amitabha Buddha. Dan Sukawati Amitabha Buddha itu terkenal dengan 3 generasi yang dibilang sangseng atau 3 guru mulia. Amitabha masih hidup sampai sekarang, masih ada Amitabha, Kuan Yin dan Tassitse. Ini 3 yang dimuliakan di Sukawati. Nanti kalau Amitabha sudah parinibbana, lanjutkan dengan Kuan Yin Pusa. Kuan Yin Pusa parinibbana, nanti jadi Tassitse Pusa yang akan jadi Buddha. Jadi ini 3 tanah suci Sukawati itu Amitabha waktunya panjang dan paling lama. Sedangkan Maitreya waktunya terbatas, karena setelah 80.000 tahun nanti Buddha Maitreya akan lahir di dunia dan mereka semua akan berealisasi di dunia ini. Akankah mereka setelah Buddha Maitreya parinibbana kembali ke Tusita? Kayaknya enggak. Jadi tanah suci Sukawatinya Tusita itu hanya berlaku ketika Maitreya masih menjadi bodhisattva. Nah, sama seperti Gotama, tanah sucinya Buddha Gotama di mana? Kalau kita tanya kan, sewaktu masih hidup di mana? Ya di Sahaloka ini, di dunia inilah tanah sucinya violetnya Sakyamuni Buddha. Makanya Sakyamuni Buddha kategori yang paling cepat mencapai kebuddhaan dan mengajar sampai lengkap, sangga lengkap, dharma sudah dibabarkan, lalu kemudian dengan usia singkat 80.000 tahun membabarkan dharma yang luar biasa dan sangga juga sudah terbentuk. Dan tanah sucinya ya kondisi India saat itu dikatakan pure land-nya Sakyamuni Buddha. Kalau di definisi tanah suci secara harfiah kayaknya enggak banget ya, bumi kita ini kayaknya bukan tanah suci ya. Kalau di Sukawati kan tanahnya dari emas, dari permata. Kalau di Yaosepo atau Baisa Jagur Buddha semuanya dari kristal atau liuli, warna-warni dan terang, transparan. Kalau di Tusita bagian dalam ya keadaan surga. Kalau di bumi apa yang indah? Tapi kalau kita lihat dan teliti sebetulnya tanpa ada pengerusakan, tanpa ada kekacauan, tanpa ada eksploitasi alam bumi kita ini indah, betul? Kalau kita mau minta kristal dan macam-macam di dalam gunung, kandungannya itu semua kristal. Jadi siapapun yang terlahir di dalam gunung, penghuni gunung maksudnya, dia sudah dalam kondisi kayak dulu di Seceh atau apa segala macam batu permata yang sangat amat banyak. Itu dia yang bisa kita lihat dalam gunung. Terus pemandangan alamnya kayak Himalaya, dikatakan di sana banyak orang suci, banyak guru suci. Sang Buddha lahir di India, naik ke atas Nepal, Bhutan, Tibet, itu adalah Himalaya. Di Himalaya itulah tempat para suci. Dan keadaan Himalaya masih pure, masih enggak terjamah, masih alamnya indah. Dan dalam gunungnya itu semua memiliki batu permata yang luar biasa banyak. Makanya orang Sicang, mereka udah biasa mempersembahkan permata, itu udah biasa, batu-batuan. Dan tanahnya, kenapa Sicang mati-matian harus direbut, Tibet harus direbut? Karena di dalam bawah dasar kandungan emasnya banyak. Jadi kalau di Cilacap Amitabha dikatakan pasirnya terbuat dari emas. Nah kalau di dalam bumi kita emasnya ada, tapi kandungannya ada di dalam. Terus kayak di Papua airnya juga mengalir emas kan, repot emas, tapi emasnya belum diolah. Jadi memang itu emas. Batu permata, kristal, batu luarnya kayak batu biasa, nggak kelihatan bagus kan? Kalau nggak dibelah nggak tahu itu kristal. Jadi sebetulnya kita ini hidup di tanah suci di bumi ya, yang banyak sekali.
persis seperti di surga. Bedanya banyak tertutup, banyak belum diolah, banyak belum digosok. Dan apakah di tanah suci mereka itu udah kayak yang kita bayangkan, emas yang masuk batangan, emas yang mengkilat, permata yang sudah digosok? Saya rasa juga mungkin sama kayak di bumi kita. Cuma ditulisnya pohonnya dari permata, dari mana segala macam, ya kan? Segala macam. Kenapa digambarkan seperti itu? Ya iya, karena mungkin ini memang kayak batu-batuan biasa, tidak ada harganya. Karena kalau memang itu berharga, nanti akan muncul apa? Loba dosa dan moha. Dan di Sukawati tidak ada loba dosa dan moha, nggak ada keserakahan. Nah itu dia mungkin ya. Oke. Lalu kemudian penutup ya, bahwa kalau kita mau terlahir di Tusita, di surga Tusita bagian dalam, kita harus memiliki tekad dan keinginan untuk terlahir di sana. Terus juga harus punya hubungan yang dekat dengan Mila Pusat, dengan Maitreya Bodhisattva. Maka nirvonya Maitreya, patungnya juga Mila. Nah ini teori ini, ajaran ini adalah ajaran Mahayana Buddhis, tapi diambil oleh ya yang lain. Tetapi dengan konsep bahwa ajaran Sakyamuni sudah bla 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 bla. Jadinya sebenarnya belum. Tapi kalau mereka nanti tujuannya dengan begitu terlahir di sana, no problem, sama. Sekarang mungkin di dunia ini masih kurang begitu jelas, tapi setelah meninggal karena patungnya Maitreya, nirvonya Maitreya, doanya untuk Maitreya, semua atas nama Maitreya, mungkin setelah meninggal betul-betul terlahir di Tusita bagian dalam. Nah itu dia dikatakan demikian. Sawaka Buddha adalah mereka yang memantapkan kilesa, keluar dari segala macam kelahiran dan kematian, putus lingkaran samsaranya sudah putus. Dan Maitreya Bodhisattva punya pandangan, punya sesiang, punya pandangan juga bisa dipraktekkan di dalam kehidupan Cingtu dalam dunia ini. Nah manusia dan sekarang kita selalu membersihkan batin kita, membersihkan pikiran kita, dan selalu memohon untuk terlahir di Tusita bagian dalam, dan selalu menyebut Tanglai Siasem Mila Pusat. Jangan salah sebut Tanglai Siasem Mila Pusat. Tanglai adalah yang akan lahir, Siasem Mila Fo itu masih boleh. Tanglai Siasem Mila Fo atau Tanglai Siasem Mila Pusat sama aja. Pusat adalah yang sekarang kondisi Bodhisattva, Tanglai yang akan datang. Nah, jadi kalau dikatakan Maitreya disebutnya Buddha, padahal belum Buddha, karena dia adalah Tanglai Fo, Weilai Fo atau Tanglai Siasem yang akan lahir sebagai Maitreya Buddha. Itu dia. Oke? Nah selesai tentang Maitreya, kita masuk ke dalam Cingtu yang lain. Tajeng hukum fa ke Cingtu. Nah ada Cile, ada Liu di Cingtu, ada dua. Yang pertama Cile secek Sukawati, yang kedua liuli atau kristal. Bukan kristal, liuli Lazuadi ya, Lazuadi bukan kristal ya, dia kayak kaca ya. Lazuadi ya, putih biasanya, biru. Lazuadi liuli lah, pokoknya liuli macam-macam warnanya ya. Nah terus Cile Cingtu ya, yang pertama adalah Amitabha. Nah ini udah kita tahu lah, udah banyak kita bahas, udah ngerti. Amitabha artinya adalah Uliam So, usia tanpa batas. Kenapa usianya tanpa batas? Karena Buddha Maitreya masih belum parinibbana dan umurnya panjang. Terus kemudian Uliam Wang. Nah, jadi arti dari Amitabha itu satu usia, satu cahaya yang tanpa batas. Uliam Wang, cahayanya tanpa batas. Sebetulnya semua Buddha cahayanya tanpa batas. Tapi kenapa lebih terkenal dengan ini? Karena namanya Amita. Amita itu cahaya. Nah ya, jadi cahaya tanpa batas. Ini bisa dikatakan sangat sempurna dalam usia dan cahaya. Kalau Buddha Sakyamuni sangat sempurna dalam kebijaksanaan. Terus kemudian kita lihat, tidak boleh putus melakukan banyak kebajikan dan jasa bajik.
Lalu kemudian kebijaksanaan Buddha dan kekuatan tekad sama Guangming Shi Ichi Tungsen dengan memberikan cahaya kepada semua makhluk. Ini dia ciri khasnya. Yang pertama adalah kebijaksanaan, tekadnya, karena Amitabha Buddha tekadnya paling banyak. Sebelum jadi Buddha dia punya 48 tekad, paling banyak. Buddha baik saja guru cuma 12 tekad, paling banyak Amitabha. Dari zaman dulu Amitabha dan tanah sucinya paling sering dan paling disebut, paling banyak disebut dan sudah masuk ke dalam hati setiap masyarakat. Kita bisa melihat dalam setiap orang pasti ada mito, ada Amitabha. Cia Amitabha. Setiap orang pasti ada Amitabha. Hu Kuan Sein. Jadi di rumahnya patungnya pasti ada Amitabha, tapi nyebutnya nama Kuan Sein. Jadi istilahnya semua rumah pasti nyebut Amitabha dan patung Amitabha, tapi yang dipanggil adalah banyakkan Kuan Sein. Jadi Kuan Yin dan Amitabha tidak bisa dipisahkan. Dan dengan menyebut nama Kuan Sein Pusat sendiri, kita lihat ciri khas Kuan Sein Pusat, di atas kepalanya ada Amitabha. Jadi menyebut nama Amitabha udah satu paket, menyebut nama Kuan Yin Pusat satu paket. Ngerti ya? Amitabha adalah gurunya daripada Kuan Sein Pusat. Kita pakai Kuan Sein Pusat, nyampainya juga ke sifat Cilseci Amitabha. Nah ini udah pasti, karena itu satu paket. Makanya kalau dibilang Kuan Yin Pusat disebut sebagai Dewi, itu mah enggak level. Karena Dewi itu baru surga biasa. Kuan Yin itu adalah Pusa atau Posat. Nah, bisa dikatakan bahwa dalam keseharian masyarakat, keyakinan kepada Amitabha ini udah sangat dalam dan sangat universal. Bahwa dikatakan setiap kali membaca sutra dan memberikan gata atau syair, selalu diakhiri dengan kata Amitabha dengan Cincai Mito. Jadi apapun sutranya pasti akhirnya Amitabha. Jadi dalam Kuan Uliang Sojing juga disebutin di situ. Poresan Meicing juga disebutin. Kuan Amitabha Cengciu. Bagaimana kita bisa merealisasi dengan membayangkan tentang Amitabha. Terus di situ baru bisa melihat dengan membayangkan sosok gambar Amitabha Buddha, kita sudah bisa melihat Buddha yang lain. Karena sangat detil, dengan terbiasa melihat gambar Amitabha Buddha, kan semua Buddha sama sebetulnya, cuma beda pegangannya. Dia megang rasa, dia megang bola, dia megang kristal, dia megang wajah, dia megang apa. Nah ini kan beda-beda. Jadi bisa dipastikan dengan mengkuansia menggambarkan Amitabha, nanti akan bisa melihat para Buddha lainnya. Terus karena Amitabha sudah menggambarkan dan melambangkan, sama tangannya sampai dengkul, berdirinya seperti itu, mukanya, telinganya, 32 tanda ada di Amitabha. Hanya bedanya kalau lukisan dan patung dari Jungpo itu pasti agak baby face, karena itu banyak rata-rata dinasti Tang, karya dari dinasti Tang. Dan kalau dinasti Tang awal semuanya berkumis, Kuan Yin juga berkumis tipis, Amitabha berkumis tipis. Itu bisa dilihat di Korea. Jadi kalau kita ke Korea, semua Buddha Korea ada kumis tipis. Buddha selanjutnya enggak, tapi kemungkinan masih sama. Karena simbol dari Yuanman itu bagi orang Tiongkok Buddha. Jadi ada bilang kalau orang bilang ada muka hoki yang bulat, kok udah gendut. Karena kan kalau ada jadi bos sukses temu, kalau enggak jadi petani terus gitu kan, hidupnya susah katanya. Nah jadi kalau kita lihat Yuanman. Nah ada banyak sastra atau abhidhamma yang mengatakan bahwa ada 10 penjuru Buddha memiliki tanah suci, dan semuanya memiliki tempat yang sangat besar sekali untuk latihan diri.
Tetapi yang paling luar biasa dipuji atau digambarkan atau disebut adalah tanah sucinya Amitabha Buddha. Jadi para Buddha semua punya tanah suci, tapi yang sering diulang karena semua rata-rata ya membaca sutra pasti Amitochi. Nah, jadi sehingga ini yang paling terkenal. Jadi ini adalah sampai menjadi satu jenis famen, Shinto famen. Pasti Shinto famen adalah aliran tentang tanah suci, Pure Land, sect, aliran Pure Land. Ini pasti merujuknya pada Amitabha. Ya, pelatihan. Karena dalam pelatihan diri ada 48 tekad yang dilakukan atau disebutkan oleh calon Buddha Amitabha sewaktu masih menjadi bodhisattva. Jadi kalau tidak terlaksana dia tidak akan jadi Buddha. Itu 48 tekadnya. Dan kemudian semuanya karena memiliki cinta kasih dan tekad dan kebajikan, maka bisa mewujudkan Kila Secye. Dan kemudian nggak peduli siapapun, orang baik, orang jahat, orang kaya, orang miskin, nggak peduli siapapun, selama mereka percaya dan menyebutkan serta punya tekad untuk terlahir di tanah suci Sukawati Amitabha, untuk meninggal di Kila Secye dan menyebut nama Amitabha berulang-ulang, walaupun 1 hari, 2 hari, sampai 7 hari, dan dilakukan dengan pikiran dan samadhi yang kuat, isin puluhan, konsentrasi pikirannya tidak kacau di mana-mana, maka pasti bisa mendapat blessing dari Amitabha Buddha dan terlahir di Sukawati Buddha, Sukawati Pure Land, Amitabha Buddha. Dan semua yang terlahir di sana pasti karma buruknya habis atau mandul. Jadi orang jahat sekalipun kalau dia punya tekad untuk terlahir di sana pasti bisa nggak? Bisa akan lahir di sana dan mereka akan bertobat. Karena di Sukawati kerjanya tiap hari info, rafo, dengan dharma, bertobat, canwe, tiap hari begitu. Ya artinya kesempatan buat siapapun di dunia yang pernah salah, yang pernah melakukan kejahatan, yang karmanya kurang, begitu punya tekad yang sungguh-sungguh dan dia tidak khawatir, dia tenang, dia masuk, pasti bisa melatih diri di sana. Tapi di sana ada 9 tingkat. Kalau yang baik yang udah terlatih sebagai manusia, dia pasti akan lahir naik dong, karena di atas ada sang cungsia. Yang paling bawah adalah buat mereka yang harus bertobat, yang harus benar-benar menjalani semua belajar dhamma di dunia, nggak pernah dengar dhamma, di sana harus dengar, dipaksa lah pokoknya untuk melakukan kebaikan. Nah yang udah cung itu udah selesai, hokai udah terbuka. Nah kalau yang udah sang, udah ngajar, udah dosen, udah sama dengan Buddha. Kalau yang cung itu baru terbuka oleh Buddha. Itu luar biasa di sana. Lalu 48 tekad. Yang pertama adalah saya bertekad bahwa tempat saya nanti lahir atau tanah sucinya tidak ada karma buruk atau tidak ada kejahatan. Nah, ya, tidak ada san tau, tidak ada yang kejahatan. Itu tekad yang pertama. Yang kedua, saya tidak semua orang yang terlahir di sana, yaitu umurnya panjang-panjang dan kemudian tidak ada orang yang punya pikiran jahat atau tingkah perbuatan jahat, itu tidak ada loh, dosa dermawan nggak ada yang terlahir di sana. Lalu kemudian badannya semua terbuat dari emas atau bukan terbuat, badannya semua berwarna emas, kemasan. Terus kemudian semua wujudnya sama dan mirip. Jadi tenang, nggak ada selfie yang lain, sama semua, supaya sama ya. Jadi konsep alien, ya sama semua kan, cuma mata doang. Itu dia. Jadi konsep aliennya mungkin dia dari tanah suci mana gitu. Ya, karena semua orangnya sama semua, bentuknya mukanya sama, siangnya semua sama. Nah, terus kemudian mereka semua memiliki kebijaksanaan yang tinggi, alien juga.
namanya IT, intelektual intelektual terasi dan etik kan, dan sangat pintar, cerdas, luar biasa. Punya mata dewa, punya telinga dewa, dan hatinya juga betul-betul lembut. Terus kemudian sencu. Oh, dia tercukupi, punya sentuh, punya abinya, dan pikirannya bisa mencapai kemanapun mereka mau pergi. Jadi abinya, kekuatan batin ini, badannya bisa di mana-mana. Terus kemudian tidak ada hitung-hitungan dan tidak serakah. Terus kemudian meditasinya bagus, benar-benar luar biasa. Terus cahayanya tanpa batas, terus usianya juga tanpa batas. Terus Srawaka jumlahnya sangat banyak. Terus Sui Yuan Xiu Tuan, ya, tidak ada batasan dalam pelatihan diri dan badan tekadnya, kekuatan tekadnya itu tidak ada batasan. Tenaganya, energinya tidak ada batasan. Terus tidak ada pikiran-pikiran jelek atau sebutan-sebutan jelek, dan semua Buddha memuji. Terus cukup 10 kali menyebut nama Buddha, Amitabha Buddha, dengan kondisi pikiran yang dalam samadhi, pasti akan ada di sana. Terus kemudian ketika mendekati kematian pasti akan dijemput. Bisa dijemput Ratai, bisa dijemput Bodhisattva, bisa dijemput Buddha, tergantung pelatihan kita sampai di mana. 32 tanda pasti Allah di sana akan memiliki 32 tanda keagungan. Terus sekali lahir selamanya di sana. Dan Kung yang bisa mempersembahkan kepada semua Buddha. Kita akan kali bilang makan paginya dia mempersembahkan makanan dan bunga kepada semua Buddha. Lalu bisa mempersembahkan itu alat kayak kain lah atau alat-alat gitu ya pada para Buddha. Terus juga pasti punya kebijaksanaan yang luar biasa. Naraya, kalau dibilang Naraya, semuanya punya badan yang cingkang, terbuat dari badan cingkang, badan wajah itu biasanya rainbow body. Ya, semua yang di sana tubuhnya bercahaya dan punya wajah. Terus cuangnya banget semuanya indah, cuangnya tertata rapi dan segala macam. Terus punya pohon yang sangat tinggi sekali, dan punya jasa kebajikan, makanya dibilang pohon kebajikan. Kemudian mereka pasti sungcing melafal sutra terus menerus dan bisa memperoleh kebijaksanaan. Terus kemudian kebijaksanaannya tanpa batas. Terus tanah sucinya itu benar-benar murni, pure, suci, bersih, tidak ada kotoran. Terus kemudian paus yang Wei Yuan, wah semuanya wangi, banyak permata. Terus Chuang Yen dan Miao itu wonderful. Terus kemudian cahayanya itu lembut, cahaya yang di sana itu lembut sekali. Terus juga melatih kesabaran. Terus semuanya tidak akan lahir jadi badan wanita. Terus juga melakukan pelatihan diri seperti Brahma, seperti seorang Brahma. Terus kemudian di sana semua saling memuji, saling menghormati. Terus badannya tidak pernah kekurangan baju, tubuhnya tidak akan kekurangan baju, bajunya semuanya bercahaya. Terus obat-obatan, kebahagiaannya itu tanpa batas, kebahagiaannya tidak pernah habis-habis. Pohon-pohonnya juga luar biasa, pohon-pohon yang ada di sana semuanya terbuat dari permata. Terus akar dari kebajikannya pasti tidak pernah akan berkurang. Terus kalau sampai telah mencapai kesucian itu betul-betul pure, suci, cincin, ceto. Karena cetonya atau pencerahannya itu dengan sangat jernih sekali, pengetahuannya jelas, sejelas-jelasnya. Terus kemudian selalu kalau seandainya lahir lagi jadi manusia, pasti akan dilahirkan di tempat orang yang dihormati dan orang yang
makmur, kaya raya terpenuhi pasti. Lahir lagi gitu. Terus kemudian kungtenya itu benar-benar luar biasa kungtenya. Begitu lahir, basically-nya kita, innernya kita udah pasti punya kebajikan. Jadi pada dasarnya lahir di sana kita langsung jadi baik. Terus selalu dalam samadhi melihat Buddha. Terus Seyen Wenpa pasti selalu mendengarkan Dharma. Terus kemudian juga tidak akan jatuh ke alam manusia lagi karena karma. Terus kemudian kita melatih yang disebut dengan Sanpa Renyen. Sanpa tiga Dharma dalam kesabaran. Sanpa Renyen. Nah, kita lihat Sanpa Renyen adalah Si U Sin. Si adalah mudita, kebahagiaan itu muncul. Sanpa ini, sanpa tiga cara sampai mencapai kesabaran, bahagia. Yang kedua, pencerahan. Yang ketiga, serada. Jadi mudita, pencerahan, dan serada. Ya. Nah, oke, itu 48 tekad daripada Amitabha Buddha. Lalu kemudian apa aja sih yang di sana di tanah suci Amitabha? Amitabha punya tanah sucinya seperti apa? Kita lihat. Shi Kung Wu Xian, waktu dan kosong itu tidak ada batasan. Jadi di sana di Kilesejek kita bisa melihat kuliah Shou Ming, umurnya tanpa batas, tidak terbatas. Luar biasa ya, yang gitu. Cahaya juga sangat terang benderang, tidak terbatas, menerangi seluruh lapisan penjuru. Tidak ada yang tidak bahagia, bahkan terkena cahayanya aja bahagia. Yang kedua, kehidupannya di sana seperti apa? Kilesejek punya orang-orang semuanya yang dilahirkan di sana sangat amat cantik banget. Nah, kalau yang dilahirkan di sana cantik. Tidak seperti manusia, fisiknya tidak seperti manusia. Tidak ada manusia apapun yang bisa digambarkan secantik orang-orang yang terlahir di sana. Wah, bidadari kamu. Terus di sana bebas, semuanya Chan Yue Wei Shi. Jadi Chan Yue Wei Shi itu makan itu dalam samadhi. Makannya bukan makanan fisik, tapi makanannya makanan samadhi. Terus Yan api sesati liuse kesadaran dari panca indera dan 6 inderanya, semuanya panca 6 indera kita semuanya cuma ada apa? Nian fo, nian fa, nian seng. Pokoknya panca indera kita tiap hari puas deh lihat nian fo, dengar dharma, dan kemudian nian seng, menyebut nama sangga. Nah, kalau yang nggak biasa nian fo, nggak pernah dengar dharma, ya kita sama-sama mau nggak mau dipaksa. Kayak kita di rumah setel nian foci gede-gede. Saya suka ke rumah Omat, bingung. Di wihara kita jarang lihat nian fo ya, nian foci. Tapi di rumah Omat, wah kenceng banget. Namo Amitabha ya. Di depan altarnya pokoknya kenceng banget. Tapi Anda sadar nggak? Tiap hari dengar itu, batin kita berubah nggak? Batin kita juga ikutan dengar nggak? Kita ikutan nyebut nggak? Iya, tapi makan daging tetap. Ngomel jalan terus, ya kan? Nah, jadi niat nya jalan, tapi yang lainnya juga jalan. Sesuainya keadaan masyarakatnya bagaimana? Keadaan masyarakat di sana tidak ada yang kau kue, kamu agung apa enggak, semuanya sama. Terus hubungan masyarakatnya semua tidak ada yang jelek, tidak ada yang berantem, tidak ada yang ribut. Semuanya selaras, bahagia semua, dan saling berkumpul untuk membahas dharma. Terus bahagia semua, tidak ada penderitaan, tidak ada batasan, tidak ada diskriminasi, semuanya sangat baik. Terus kemudian yang dikatakan semuanya satu jalan, semuanya sama, semuanya. Dalam Amitojing mau dikatakan
semuanya mencapai pure kesucian, sikap, perbuatan, persembahan pada seluruh Buddha. Pokoknya indah banget ya, pokoknya lahir di sana itu tiap hari semuanya pada lomba-lomba melakukan kebaikan. Oh keren, tapi nggak ada keserakahan. Artinya, oh gua paling hebat, sama. Terus jenis-jenis tanah suci di sini dikatakan harus ada keyakinan, harus ada tekad, harus ada perbuatan. Ini yang dikatakan 3 hal: sadar, yakin, tekad di tanah, dan action. Sama actionnya ini harus ada, baru bisa mencapai tanah suci Sukawati. Dikatakan yang pertama dalam Wayacing. Wayacing itu awal Tamsaka Sutra. Xin Wei Tao Liang Kung Te Hai Kung Temu, bahwa yakin kita memiliki kebajikan yang sangat besar. Chang Shi Jie Ju Shan Den, kita selalu mengembangkan akar kebajikan. Nah itu dikatakan dalam Amitabha, tidak pernah kekurangan sankan puta ini ya. Depannya kayak usau sankan puta ini ya. Sankan akar kebajikan, puta kebajikannya, inyuan kondisinya. Itu tidak harus kurang, tidak boleh kekurangan. Bukan isau sankan puta ini ya. Kita harus belajar dengan Amitabha punya jasa kebajikan. Percaya bahwa Amitabha punya sebaik tekad pasti mengangkat kita menuju jasa pahala yang luar biasa, sampai hati dan pikiran itu tidak kacau. Semuanya pasti membuat kita terlahir di sana. Karena keyakinan kita sangat kuat, karena keyakinan kita menimbulkan kebijaksanaan. Siapapun yang melakukan samadhi berdasarkan keyakinan ini pasti bisa mencapai semuanya, terlahir di Sukawati sebelah bagian barat. Yang kedua, tekad. Yang pertama kan sadar, yang kedua adalah tekad. Tekadnya harus kuat, harus mengembangkan body kita. Ini sering terkenal kata-kata ini. Sang Qiu Fo Tao, Xia Hua Chung Shen. Ke atas kita memohon jalan kebudaan, dan ke bawah pasti menolong semua makhluk. Sang Qiu Fo Tao, Xia Hua Chung Shen, ini pasti umum sering dipakai, jadi nggak boleh lupa. Sang Qiu Fo Tao, ke atas kita memohon jalan kebudaan. Xia Hua Chung Shen, Sang Qiu Fo Tao, inilah yang sudah dipakai dengan istilah ya kayak gitu ya. Oke, dia ngambil dari sini ya. Yan Xin Lai Zhen Nian Fo Hao, harus betul-betul rajin membaca Nian Fo. Terus kemudian menyebut nama Buddha dan selalu mengulang 48 tekad Buddha dan selaras. Tadi kan sebutin apa aja ya. Ini selaras dengan 48 tekadnya. Dengan demikian kita punya tekad bahwa kalau kita sendiri yang melatih diri, pasti akan menghasilkan kebiasaan dan jasa kebajikan yang tiada talanya. Semuanya membuat kita bisa terlahir di sana, dan kemudian kita juga selalu melimpahkan jasa buat semua makhluk menuju sana lahirnya. Kita selalu Vaishya Pungta pada semua makhluk. Yang ketiga, sing action atau karma yang harus dilakukan apa? Yang pertama adalah kita harus melewati Liao Shengse. Liao Shengse itu jangan mau lahir lagi, jangan mau lahir dalam samsara. Maka kita harus melewati kematian dan kehidupan kembali, melewati dengan tekad yang sangat kuat, hati yang sangat semangat, dengan percaya bahwa 48 tekad Buddha Amitabha menghasilkan kekuatan tekad, dan kemudian hati dirubah jadi lembut sekali sampai kita nianfo. Nianfo-nya sangat halus dan kita masuk ke dalam samadhi. Nah ini dia. Actionnya kita adalah
dengan memperbanyak perbuatan baik setiap hari kita mengulang nama Buddha yang sangat amat banyak sekali jumlahnya, dan kemudian kita setiap saat harus sadar walaupun mulut kita tidak ngomong tapi hati kita tetap muter niatful. Terus setiap saat selalu membebaskan pikiran dan badan jasmani ini dari segala macam beban. Makanya sin why itu penting, jangan sampai ada beban apapun. Terus ingat kemanapun selalu namo Amitabha, namo Amitabha. Oke, itu Amitabha Buddha. Udah jam berapa? 9. Berapa menit? 15 menit lagi. Oke, 15 menit lagi keburu nggak ya baca ini Yosepo. Nah, oke, yang Amitabha udah selesai. Sekarang kita masuk ke dalam Amitabha. So, boleh tanya? Oh boleh. Kan, Nanti Amitabha aja ya. Iya, iya. Oh enggak, kan ada isim puluhan gitu kan. Kalau mau terakhir Sukawati harus isim puluhan. Tapi Bacanya niatnya sampai isi puluhan. ya, tapi kalau misalnya kita selama hidup tidak melatih samadhi atau kayak ini memang bisa sampai isim puluhan. Bisa kan begini. Pada saat perbuatan kita dalam kapanpun dalam apa kan nggak pernah ketemu sama Amitabha ya. Tapi pas saat kita sakit, makanya ini dilema nih sebenarnya. Jadi kalau orang sakit dibacain yang Amitabha itu kan katanya nyumpain orang mati ya. Nah, padahal nggak gitu ya. Jadi Wang Sengco itu harus dibaca pada saat kita sakit. Kenapa? Disebutnya kan Pak Ice, Cangkan, Pentersengking itu toloni. Jadi semua mantra untuk menghalau semua karma buruk supaya lahir di tanah suci Sukawati kan. Pak Ice, Cangkan, Pentersengking itu toloni. Namo Amitabha yang tercetoyan tertientau itu kan. Itu artinya mantra untuk menghalau semua karma buruk. Jadi ketika kita di linse itu mendekati kematian, linse sewang pada saat kita lagi koma atau di ICU atau apa, itu harus dibaca sebenarnya. Cuma kan konsepnya kalau kita bacain gitu, ini nyumpain mati kan, padahal salah. Jadi kita harus ngerti dulu nih yang masih hidup nih. Jadi supaya nanti kalau kita mau mendekati ajal, bilang sama anak cucu, bacain mantra Wang Sengco sama Nianfo, Amitabha. Kenapa? Karena kalau orang di rumah sakit kita bacain gitu kan, keluarganya marah kan? Karena keluarganya nggak ngerti dan tidak paham. Kenapa kita tiap minggu bacanya Amitabha di sini? Jangan sampai mati dulu, baru dibacain Amitabha, ya kan? Kita udah jalin dulu dengan Amitabha, kita Nianfo, kita apa? Itu kan Nianfo-nya bukan buat orang mati kan, buat orang hidup kan? Kita baca Wang Sengco waktu kita hidup kan? Ya buat kita kan sebenarnya ya. Itu dia Pak Icaya jam terpentas ini. Nah, jadi kalau orang yang nggak pernah kewiyara, nggak pernah Nianfo, nggak pernah apa, anak cucunya yang ngerti dan paham, dan anak cucunya ini selalu kayak menjalankan cintu paman. Di saat dia di rumah sakit, kita bacain Wang Sengco atau Nian Amitabha. Itu dibaca terus diulang-ulang, lama-lama isi puluhan. Karena orang mau meninggal itu kan kacau pikirannya. Dia kacau pikirannya kemana-mana. Sin haluan, mida sin haluan, haluan ya, itu mah haluan. Nah, jadi kacau. Pada saat pikirannya kacau, dia nggak bisa tenang. Nah, kalau orang di Nianfo, namo Amitabha, lama-lama tenang. Cuma ya itu, kalau yang nggak ngerti dia wah lu nyumpain gue mati, bukan. Jadi sebenarnya kita senang Nianfo. Contoh nyata, Su Beyau itu senang banget Nianfo, setel Nianfo setiap kali mau tidur. Terus saya sekamar disetelin terus. Setelnya sih dekat dia, tapi kan kedengeran. Lalu saya bilang, susahnya tidur. Nah, biasain aja katanya. Kecilin, ini lebih kecil gitu. Saya kan kedengeran. Ya udah lama-lama kita terbiasa, ingat. Lama-lama terbiasa. Mau tidur pasti Amitabha, ngikutin Amitabha gitu ya sampai tidur. Sebulan, 2 bulan udah jadi biasa. Setahun setengah tidur sama dia sekamar terus.
setahun setengah. Terus begitu udah masuk tahun kedua ganti roommate. Begitu ganti roommate kan dia kunci di bawah dong, kamar dia paling ujung, kamar saya masih di depan. Itu masih mau tidur sampai 3 bulan, masih kedengeran. Logikanya nggak mungkin, jauh kok nggak kedengeran, tapi masih terngiang-ngiang terputar. Nah itu namanya isin puluhan tuh itu kayak gitu. Jadi dari biasa mulut ngomong amitopo amitopo amitopo, telinga dengar, dan kemudian hati kita juga info. Jadi mulut diem, hati tetap info. Mulut kalian sering nggak dengar kayak tipnya udah mati, tapi kalian masih dengar, masih ya. Nah itu rekaman kesadaran telinga namanya. Nah jadi ketika kesadaran telinga ini kan telinga ada objek, ada kesadaran, dan dia rekam. Jadi ketika objeknya nggak ada, kesadarannya tetap jalan. Nah kayak gitu, kayak tapan. Kita tiap atas sila atau apa aja bunyiin tapan tiap hari. Begitu udah pulang ke rumah masih dengar tapan nggak? Enggak. Sering begitu udah pulang itu masih kedengeran tapan, pok 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 gitu. Padahal nggak ada yang mukul. Itu sering banget. Nah itu karena udah jadi habit, kebiasaan. Jadi pertanyaan kamu, orang yang tadinya nggak kenal atau nggak tahu gimana, bisa nggak? Bisa kalau kita baca, keluarganya baca, keluarganya nuntun, nanti sampai dia mendekati kematian dia tenang. Syaratnya dia nggak boleh dalam keadaan emosi, marah, kesal. Ya, kayak Kosengwat gimana mau lewatin? Ya dia gimana? Waktu mau jalannya di rumah sakit atau di rumah? Di rumah sakit nggak ada. Oh di rumah sakit. Tapi di rumah nggak pernah. Udah, waktu mau jalan komanya dia sadar kan tenang. Iya itu dia. Kalau kita nggak punya kunta, nggak punya kebajikan, nggak selalu gitu, udah gelisah. Mau meninggal itu gelisah. Kenapa? Ada yang namanya nimita. Nimita itu bayangan ketika kita mau meninggal. Namanya marana nimita. Marana nimita itu ada ganti nimita. Yang muncul apa? Ganti itu simbol. Kayak yang muncul api, neraka pasti. Itu simbol di mana kita akan lahir. Kalau kita lihat api, di mana-mana api, bengkok saya dulu waktu koma. Siram, kepala lu kebakar. Api. Waduh, serem dong kita yang ngerti ya. Padahal kalau saya berbuat baik, tiap hari itu paling baik banget semuanya. Tapi kok bisa lihat api gitu. Nah, akhirnya panggil Bante, dia kan dulu udah pernah di Tisarana, panggil Bante lagi di Tisarana ulang, hilang apinya. Habis di Tisarana, dia nanya bunga, di mana-mana bunga, dia kan senang melati, senang bunga, dia bunga di mana-mana bunga. Beda, waktu lihat api, matiin, siram, mau disiram pak, saya bilang. Itu simbol, itu namanya ganti nimita. Terus ada bayangan-bayangan tempat dilahirkan di mana. Terus ada bayangan yang lainnya juga ada muncul. Nimita itu pasti akan muncul ketika menjelang kematian. Nah orang yang isin puluhan dia tidak akan muncul tuh nimita. Yang akan muncul adalah dia tenang dan wajah Amitabha, tanah sucinya Amitabha mulai kelihatan. Dan dia akan jalan duluan sebelum dia meninggal. Itu ciri khas orang yang niatfo. Tapi syaratnya bukannya yang tadi baru kita keluarga niatfo, itu bukan. Syaratnya dia meninggal duluan sebelum meninggal adalah dia yang sendiri praktisi. Kita yang sering niatfo, kita yang sering jalanin. Nanti pas mau misal ini kan ada grafik tit sampai tit gitu kan. Sebelum tit dia udah mati. Kayak kita mimpi, udah pergi jalan-jalan, ini badannya doang di sini, yang mati cuma badannya doang. Tapi kalau yang normal, kematian normal, dia tit dulu, baru batang otak mati. Berapa jam kemudian berapa menit kemudian batang otak mati, lalu berapa jam kemudian baru keluar dari tubuh. Nah, proses keluar dari tubuhnya ini sakit. Kita ngerasain kalau saya ya yang dia mati suri, dia
waktu dia meninggal itu tulang kita ada berapa itu? Ada berapa ruas? 37 atau berapa? Tulang lupa, sampai kayak tulang ekor. Makanya dikatakan tulang ekor adalah Tuhan mengembuskan nyawa dari situ dan terakhir juga keluar dari situ. Jadi tek terakhir di batang ekor. Dia rasanya itu dan itu sangat sakit sekali. Terus begitu dia meninggal, telinga ini jadi sensitif, kulit semua jadi sensitif. Makanya nggak boleh disentuh, jangan teriak-teriak ketika orang meninggal. Kalau kita pacinya komplit, juga ya. Selalu semuanya kan semangat kan, oh minta Allah. Itu telinga mereka sensitif banget, telinganya sensitif banget, badannya kulitnya sensitif banget. Jadi kalau dipegang ini seperti ibaratnya kayak kura-kura ditarik cangkangnya. Jadi kenapa 8 jam jangan disentuh dan jangan teriak-teriak di situ. Oke, nah ada lagi tentang Amitabha. Tanyaan ada? Udah gak ada buka-buka lagi, nanti lanjut terus nih. Amitabha, yakin semua Amitabha? Kenapa Amitabha su? Ada yang nanya Amitabha ada 31 alam, bagian mana? Itu tanah Buddha, 31 alam itu masih alam biasa. Kalau sudah sejak itu tanah suci yang diciptakan oleh para Buddha. Pertanyaannya, emang Buddha bisa ciptain? Brahma aja bisa ciptain alam Brahma. Jadi yang namanya I'm the Lord, I'm the King, I'm the Father of everything, itu dia pencipta. Makanya kalau dikatakan pencipta ya, konsep pencipta, dia bisa ciptain alam, tapi dia nggak bisa ciptain manusia di situ, nggak bisa. Nah kalau dikatakan mencipta manusia di bumi, bukan kalau di agama Buddha. Kenapa? Karena Brahma, ini saya ngomongin tentang Brahma ya. Brahma itu bisa menciptakan lokal, alam dia bisa create. Tapi yang lahir di situ harus yang ada linknya sama dia, sama dengan Amitabha Buddha, sama dengan Buddha-Buddha lain. Harus ngeling, hatinya harus ngeling. Jadi udah kenal dia, menyebut nama dia, tahu sama dia, memuji dia, praise the Lord, gitu kan? Sama, harus ngeling. Kalau nggak pernah nyebut namanya, nggak pernah punya tekad, nggak pernah, ya nggak bakal lahir di situ. Dan Brahma ini sangat banyak. Makanya ada satu huruf antara tiada yang lain. Iya, karena masih yang lain. Kenapa harus yang itu? Karena emang umatnya yang itu, gitu. Ini Brahma, ada Mahabrahma, ada Brahma Sampati, ada Brahma lain, ada Brahma Kaika, ada Brahma banyak. Itu baru tingkat 8, surga tingkat 8. Di atas masih banyak. Nah, tapi alam Brahma yang di atas, dia enggak lagi selangkah punya ciptain alam, nggak penting buat mereka, karena dia ciptain pikiran. Jadi hidup dalam pikiran. Terus kalau arupa Brahma itu udah nggak ada rupa. Jadi udah nggak ada rupa, udah nggak ada bentuk, jadi udah nggak butuh alam lagi. Kondisinya kayak apa juga nggak tahu. Dan nggak penting, karena semuanya bermain dengan pikiran. Kenapa kayak Mahayana itu lebih mengarahkan umatnya untuk lahir di cila suci daripada di Tusita Wajana? Enggak juga. Enggak juga. Banyak yang kadang mau tekad ke Tusita. Tapi permasalahannya kenapa lebih berkembang Amitabha Buddha? Karena ini perkembangannya juga paling banyak bukan di India, tapi di Tiongkok. Jadi kalau India mah, India Buddhism mah ada, tapi jarang. Tibetan Buddhism juga ada tentang Amitabha Violen, tapi juga jarang disebut-sebut. Om Amita Dewa Hri, jarang mereka yang Amita Dewa Hri, Om Amita Dewa Hri, itu jarang. Jadi kebanyakan Om Ahri, itu juga jarang. Kebanyakan Om Manipat Mehu yang disebut kuat inian awal kita soalnya kan sama.
nyebut nama Avalokiteshvara masih ke situ juga. Tapi begitu Mahayana Chinese Buddhism, kenapa terkenal banget? Jadi begini, dulu perkembangan 8 aliran besar di Tiongkok, Chanchong, Qingdong, terus yang Wayachong, terus ada Saluncong, ada Bahwachong, ada 8 aliran besar. Ada Saluncong, Tiantaichong, ada Michong. Nah itu aliran-aliran besar ini berkembang, betul. Tapi pada saat itu Tiongkok Sanluan, perang. Banyak perang, pergantian dinasti, tidak jelas, kematian bisa kapan aja, nonton film lah, kayak begitulah. Nanti orang-orang anak muda ditangkap-tangkapin buat jadi tentara semuanya, dan kalau dia jadi tentara nggak tahu kapan pulang, pasti meninggal di medan perang. Lihat aja sekali perang, prajurit maju, wah mati semua, itu kan nyerahin nyawa ya kalau perang ya. Tapi ada tapinya, perang Tiongkok itu elegan. Perang di depan itu pasti jenderalnya, jenderal perangnya itu di depan nunjukin siapa yang jadi pemimpin. Jadi mau mati, jenderalnya mati duluan. Dan kalau jenderalnya udah mati, perang berhenti. Iya. Jadi bukannya sampai habis-habisan. Kalau sekarang kan nggak jelas, perang tembak bom segala macam, nggak bisa. Jenderalnya mati, perang berhenti. Semua pasukan yang masih hidup berhenti, dan kemudian yang kalah ngikut, gitu. Jadi nggak dihabisin semua perang itu. Makanya target mereka adalah jenderal. Makanya jenderal lawan jenderal. Makanya jenderal harus dilindungin, jenderal harus dijaga. Yang prajurit mati konyol di depan. Dan lihat, pasti yang paling depan adalah tameng. Tameng itu formasi. Setelah tameng panah. Kenapa? Tameng itu buka dan tutup, masa terus tutup, jaga. Itu panah-panahan. Terus baru tombak. Tombak itu udah lari, terus baru pedang belakang dan segala macam. Jadi dari teknik perang aja udah kita bisa lihat jarak jauh, pertahanan dulu, semua pertahanan dulu, jarak jauh, jarak panjang, jarak pendek, tangan kosong. Jarang lah perang pakai tangan kosong. Terus yang strategi lainnya adalah api, batu, lempar batu, panah api. Karena kalau udah disebarin bensin dan semua, begitu dipanah api kebakar semua. Jadi banyak kejebak di situ. Maka bunuh pimpinannya, berhenti perangnya, penggal kepalanya. Makanya zaman dulu orang Tiongkok kenapa sekarang kita suka sakit di dada, karena sakit di mana itu matinya tidak pasti kena panah atau kena tombak. Iya, sakit di belakang atau ada tanda lahir di mana gitu. Nah itu nggak mati secara normal. Kalau orang mati secara tua sakit dan mati dia normal, biasanya dia ya lahirnya normal. Tapi kalau orang udah sakit-sakitan, sesak napas juga bisa karena bunuh diri, karena kan dicekik atau dicekik. Nah sesek tuh napasnya, bengek. Nah itu kalau nggak dicekik, kan banyak pembunuhan dengan cekik. Nah itu dia. Nah, jadi belum. Jadi zaman dulu karena kacau. Kalau lagi kacau disuruh meditasi mah bisa. Lagi meditasi rumah dibakar, meditasi apa? Jadi yang satu-satunya orang meminta perlindungan supaya mati lahir di surga dengan cara apa? Nianfo saja. Ya. Cuma nianfo, karena nianfo kapanpun nianfo, lagi jalan nianfo. Bayangin pengungsian, jalannya jauh banget. Dan saya kemarin nonton Liu Bowen, film Liu Bowen baru, tapi baru sampai seri 40 kayaknya nggak ada lanjutannya atau gimana. Liu Bowen itu terkenal, dia Taois, dia tahu, tapi dia penasihat raja yang paling pintar banget. Semua solusi ada jawabannya. Dia yang paling jujur, anti korupsi, dan semua pasti takut sama dia, pasti kejebak semua sama dia. Liu Bowen. Itu di film Liu Bowen, raja itu pergi kemana-mana ditandu, astaga. Diarak, kagak naik kuda. Yang naik kuda itu ya paling permaisurinya atau apa segala macam ya. Tapi raja jalan panjang itu jalan kaki.
Kemana-mana jalan kaki, luar biasa ya. Jalan jauh. Kereta kudanya juga kan kereta jadul semua. Nah, itu jadi seperti itu kondisi zaman dulu. Ya, jadi mereka kemana-mana dalam perjalanan niatfo karena duluan sampai dia tenang. Dan lihat, zaman dulu hukumannya pasti pancung. Hukuman pancung. Dia antara pahlawan sama orang biasa kalau mau dipancung kan nggak bisa teriak-teriak berontak. Orang pahlawan dia udah tahu, dia letakin kepalanya, dia tenang, terus ya. Niatfo juga kalau orang udah niatfo dia hukum enggak. Makanya para zaman bisu-bisu zaman dulu nggak takut mau ditembak, mau diapain, mau diancam golok, nggak takut. Mereka sudah niatfo sandi. Tapi ada yang harus masuk dulu samadhi, ada yang udah langsung bisa niatfo sandi. Itu dia. Oke, yang minta Allah, ikut balik batu. Thank you, kami. Semoga selama kita di tahun 2020